Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Doni Eka Aristia dengan NIM J210240175. Saya dari Prodi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang nutrisi pada post kemoterapi. Baik, ini nanti saya akan menjelaskan tentang pengertian post kemoterapi, pemenuhan nutrisi, efek samping post kemoterapi, tujuan terapi nutrisi, manajemen nutrisi terhadap efek samping kemoterapi, kemudian komponen yang penting, kemudian memilih dan mengolah menyajikan makanan, dan yang terakhir contoh menu dalam satu hari. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian post kemoterapi. Jadi, post kemoterapi adalah masa setelah selesai menjalani kemoterapi, di mana tubuh mulai pulih dari efek pengobatan. Pada masa ini, nutrisi yang cukup sangat penting untuk membantu proses pemulihan dan mencegah kekambuhan. Baik, untuk yang kedua ada pemenuhan nutrisi. Jadi pada pemenuhan nutrisi ini kita dapat mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang sesuai kebutuhan tubuh. Kemudian makan dalam porsi kecil tapi sering, seperti 5-6 kali dalam sehari. Kemudian pilih makanan yang tinggi protein, energi, vitamin, dan mineral. Kemudian cukup kebutuhan air kurang lebih 8-10 gelas per hari. Kemudian sesuaikan dengan nafsu makan dan kondisi tubuh ya teman-teman. Kemudian efek samping post kemoterapi. Nah, untuk efek sampingnya ini ada seperti mual, muntah, kemudian nafsu makan yang menurun, kemudian perubahan rasa makan, terasa hambar atau aneh. Jadi pada saat makan itu rasanya itu tidak seperti kita sehat ya teman-teman. Jadi seperti mungkin manis jadi terasa tidak manis. Nah, kemudian ada sariawan, diare atau sembelit, dan lemas ataupun mudah lelah. Nah, tetapi untuk efek samping kepada tiap-tiap orang ini berbeda-beda teman-teman, tergantung kondisi teman-teman. Kemudian tujuan terapi nutrisi. Nah, ini tujuannya untuk memenuhi kebutuhan gizi untuk pemulihan tubuh, kemudian mempertahankan atau meningkatkan berat badan ideal, meningkatkan daya tahan tubuh dan kualitas hidup, mengurangi resiko infeksi dan komplikasi, membantu toleransi tubuh terhadap pengobatan lanjutan jika ada teman-teman. Baik, kemudian selanjutnya yang kelima, manajemen nutrisi terhadap efek samping kemoterapi. Nah, ini saya jelaskan dari efek sampingnya terlebih dahulu, kemudian manajemennya nutrisi ya teman-teman. Baik, untuk efek samping yang pertama adalah mual dan muntah. Nah, ini manajemen nutrisinya dengan cara makan porsi kecil, sering makan kering seperti biskuit atau roti, hindari makanan yang berlemak dan berbau tajam, minum sedikit demi sedikit. Kemudian nafsu makan dan minuman. Nah, ini untuk manajemen nutrisinya, pilih makanan favorit dan menarik, kemudian tambah variasi rasa, warna, dan tekstur. Kemudian perubahan rasa, gunakan bumbu alami seperti jeruk nipis, jahe, daun salam untuk menambah rasa, dan gunakan alat makan berbahan plastik jika terasa logam. Kemudian sariawan, pilih makanan lembut, tidak pedas, tidak asam, hindari makanan keras, kasar, dan panas. Kemudian diare, makan makanan rendah serat. Sementara hindari makanan minuman yang tinggi lemak, kafein, susu, atau susu full cream. Kemudian yang terakhir ada sembelit ya teman-teman. Nanti manajemen nutrisinya dengan cara perbanyak sayur, buah, minuman air putih, dan aktivitas ringan. Baik, kemudian yang keenam yaitu komponen yang penting. Nah, komponen yang penting ini seperti ada karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, mineral, dan cairan. Nah, untuk karbohidrat ini sendiri bersumber pada nasi, kentang, ubi, roti, ataupun jagung. Kemudian protein berfungsi untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Nah, ini bisa diambil dari ikan, ayam, telur, tahu, tempe, daging rendah lemak. Kemudian untuk lemak sehat. Nah, lemak sehat ini bisa kita ambil dari sumber energi cadangan dan untuk membantu penyerapan vitamin ya teman-teman. Yang ini bisa kita ambil dari seperti alpukat, kacang minyak, zaitun, dan ikan. Kemudian vitamin dan mineral. Nah, untuk meningkatkan daya tubuh dan membantu pemulihan, kita dapat mengambil dari sayur atau buah-buahan berwarna. Kemudian cairan
Cairan menjaga keseimbangan tubuh dan mencegah dehidrasi. Nah, ini bisa kita ambil dari air putih, sup, jus tanpa gula. Baik, kemudian yang tujuh, memilih dan mengolah makanan. Menyajikan makanan. Yang pertama, kita pilih bahan makanan segar dan berkualitas baik, cuci bersih buah dan sayur. Kemudian cara mengolahnya, gunakan metode masak yang sehat, yaitu kukus, rebus, panggang, tumis sedikit minyak, kemudian masak hingga matang sempurna. Hindari makanan mentah atau setengah matang. Kemudian cara menyajikannya, sajikan makanan hangat dan menarik. Gunakan porsi kecil tapi sering. Ciptakan suasana makan yang nyaman dan menyenangkan. Baik, dan yang terakhir yaitu contoh menu makan dalam satu hari ya teman-teman. Yaitu pada saat pagi hari kita bisa makan nasi tim, kemudian telur dadar kukus, tumis bayam dan pepaya untuk buahnya. Kemudian snack paginya kita bisa gunakan yogurt ataupun pisang. Nah, siangnya kita bisa makan nasi putih, ikan kukus, bumbu kunyit, kemudian sayur bening, wortel, labu siam, dan buahnya kita gunakan semangka ya teman-teman. Dan untuk snack pada sore hari kita bisa menggunakan seperti puding susu. Nah, untuk malamnya kita bisa menggunakan sup ayam sayur, tahu kukus, saus tomat, kemudian nasi putih, dan buahnya kita gunakan buah bir. Nah, yang terakhir sebelum tidur kita bisa meminum seperti susu rendah lemak yang hangat ya teman-teman. Baik teman-teman, cukup sekian terlebih dahulu untuk materi yang bisa saya jelaskan tentang nutrisi pada pos kemoterapi. Baik, pada pertemuan ini mungkin saya menjelaskannya kurang tepat atau kurang sesuai sasaran, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.